Ini adalah video dari topik keempat ini, yaitu topik energi angin. Pada video ini kita akan membahas energi video tugas untuk mahasiswa, yaitu pekerjaan rumah untuk mahasiswa. Data yang ditampilkan adalah grafik ini menunjukkan bagaimana kapasitas terpasang angin tahun 2011 sampai 2019. Terlihat di sini bahwa pada tahun 2011 kapasitas terpasangnya itu sekitar 200 gigawatt, sedangkan pada tahun 2019, artinya 8 tahun kemudian, itu sekitar 500 gigawatt. Lalu ada juga di sini, ini adalah kapasitas global yang mencapai 650-an gigawatt. Grafik yang ini, kurva yang abu-abu ini adalah menunjukkan listrik yang dihasilkan dari energi angin, dan juga meningkat pesat sekali dari tahun 2011 sampai 2019. Jadi intinya kenapa energi angin ini secara di bawah ini dilihatkan bahwa ini ada yang sebelah kanan ini adalah global, status global, sementara yang tengah ini adalah khusus untuk negara-negara anggota IA. Lihat di sini bahwa kapasitas total dari pembangkit listrik tenaga angin di seluruh dunia pada tahun 2019 ada 650,1 gigawatt. Kemudian kalau yang offshore, yang di lepas pantai, itu sekitar 29 gigawatt, sedangkan pembangkit listrik baru yang dibangun pada tahun 2019 saja itu 60 gigawatt. Kalau dibandingkan dengan total kebutuhan listrik pada tahun 2019, secara global energi sudah menyumbang sekitar 60%. Nah, di sebelah kanan di sini diperlihatkan 10 top supplier dari turbin angin. Yang paling besar itu adalah Vestas. Vestas ini mensuplai market share-nya sekitar 18%. Diikuti oleh Siemens Gamesa Renewable Energy hampir 16%, ada Goldwind, ada GE Renewable Energy, Envision, Mingyang, Nordex, Acciona, Enercon, AYD, dan Dongfeng. Jadi ini adalah beberapa pemain yang mendominasi turbin angin di seluruh dunia. Nah, pada akhir 2016 itu lebih dari 1,1 juta pekerjaan telah diciptakan oleh industri angin secara global. Pada tahun 2016 637 juta ton emisi karbon dioksida itu sudah terhindar dari aplikasi energi angin di seluruh dunia. Turbin angin modern sekarang itu terdiri dari banyak sekali listriknya dilistriki menggunakan energi angin. Jumlah turbin angin yang berputar di seluruh dunia pada 2016 itu lebih dari 141.000 buah turbin angin. Persentase pasukan listrik global yang dipasok oleh turbin angin tahun 2015 3,7, 2019 kita sudah ceritakan itu sekitar 6,5%. Turbin angin terbesar dunia pada tahun itu 2016 itu adalah 8 megawatt, tapi sebenarnya sudah ada yang 14 megawatt. 90% warga negara Uni Eropa itu mereka mendukung
energi angin menurut jajak pendapat yang dilakukan tahun 2011. Hampir semua warga Eropa suka dengan energi angin. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia kapasitas terpasang turbin angin pada tahun 2019 ada 148,5 MW. Targetnya masih jauh ya, masih jauh dari target yang direncanakan. Kebun angin yang ladang angin besar, kapasitas totalnya adalah 75 MW, mulai beroperasi pada tahun 2018 menggunakan 30 buah turbin dari Ganesha. Masing-masing turbin itu kapasitasnya 2,5 MW dengan diameter 114 meter. Ketinggian hubnya 80 meter dan lokasinya adalah onshore. Ini adalah nacelle. Ini seperti yang ini adalah rumahnya dan di dalamnya terdapat komponen-komponen turbin angin. Ini akan diletakkan di atas. Ya, diletakkan di sini. Ini adalah salah satu tower atau tiang dari turbin angin ini. Kelihatan Presiden Indonesia keluar dari tower itu. Saya nggak tahu ini keluar atau masuk. Tapi Anda bisa lihat bagaimana ukuran tower itu dibandingkan dengan ukuran manusia, jadi cukup besar. Kadang-kadang pemilik atau operator turbin angin ini mereka membuat kantor di dalam di dalam tiang ini ya, daripada mereka bikin bangunan khusus, mereka jadikan tiang ini sebagai kantor. Nah, kalau Anda masuk ke dalam ini, di sana ada tangga dan tangga ini bisa membawa Anda ke atas sehingga teknisi yang ingin melakukan pekerjaan di atas itu bisa masuk lewat tower ini. Oke, ini adalah quote yang bagus sekali. Silakan Anda baca sendiri. Membangun tembok supaya oleh angin itu, tetapi sebagian orang lagi membangun turbin angin. Ini adalah pepatah dari Cina. Baiklah, itulah semua materi dari tempat ini. Dan sekarang ini maaf bukan minggu kedua, ini tugas minggu keempat harusnya. Tugas ini khusus untuk mahasiswa teknik elektro di Universitas Riau. Oleh karena itu tidak akan direkam pada YouTube ini karena ada lain dari mata kuliah ini. Terima kasih atas pertemuannya. Jadi kita sudah selesaikan keenam materi kita. Kita sudah belajar mulai dari sejarah turbin angin, sejarah energi angin, kemudian bagaimana energi angin itu tercipta, kemudian apa keuntungan energi angin, lalu bagaimana kerjanya, bagaimana konfigurasinya, dan bagaimana ukurannya, apa aja jenis-jenis turbin angin yang ada, dan diakhiri dengan bagaimana status energi angin saat ini di dunia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.